Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Insya Allah baik semua. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang ringan-ringan saja. Halo semuanya, ada banyak hal di dunia ini yang kadang kita tidak tahu asal-usulnya. Meskipun kita pakai sehari-hari, kita sering menemuinya. Seperti minuman kopi, siapa sih orang yang dulu menemukannya? Gimana itu ceritanya kok biji-bijian bisa dibuat menjadi minuman? Lalu susu sapi yang diminum manusia. Gimana coba dulu awal kok minuman untuk anak sapi kok diminum anak manusia? Lalu parfum, itu sebenarnya dari apa sih dibuatnya? Kalau dibuat orang zaman kuno, emang dulu sudah ada lab kimia? Nah, di videoku kali ini, aku mau bahas asal-usul barang-barang di sekitar kita yang kadang kita tidak terlalu mempedulikannya, tapi sebenarnya barang itu amat sangat penting. Minuman kopi. Menurut sejarah, kopi ditemukan sekitar 800 tahun sebelum Masehi di sebuah tempat yang sekarang disebut Ethiopia, Afrika. Pada saat itu, orang mengkonsumsi biji kopi yang dicampur dengan lemak hewan atau anggur. Nah, kebiasaan orang mengkonsumsi kopi sebenarnya terjadi secara tidak sengaja loh teman-teman. Jadi ceritanya saat itu ada seorang penggembala yang heran karena kambing-kambingnya itu tiba-tiba bertingkah aneh. Ada yang melompat-lompat, berlarian ke sana kemari, ya kayak menari-nari gitu, kayak mabuk. Ternyata setelah diamati, hal itu dikarenakan kambing-kambing itu makan sejenis buah beri merah dari pohon yang asing. Karena penasaran, penggembala itu pun lalu mencoba memakannya. Widih, ternyata benar loh, tubuhnya jadi segar dan bersemangat. Kayak kambing-kambingnya tadi, penggembala itu pun lalu menceritakan apa yang dialaminya kepada orang-orang. Orang-orang pun lalu ikut mencoba buah nan ajaib itu. Dan benar saja, setelah dimakan, tubuh jadi lebih kuat dan mampu terjaga sepanjang malam. Tapi karena buah itu terasa pahit, orang-orang pun mengolahnya, mencoba memanggang dan menyeduhnya, membuatnya menjadi minuman. Sejak itu, kopi mulai dikenal sebagai minuman yang dapat menambah tenaga dan mengusir rasa kantuk. Nggak nyangka ya, minuman kopi yang populer di saat ini, dulu ditemukan pertama kali itu oleh bantuan kambing. Susu sapi. Nah, kalau untuk yang ini, aku yakin banyak di antara teman-teman yang mungkin kurang penasaran ya, gimana sih asal-usulnya manusia meminum susu sapi. Tapi kalau aku ya, jujur sangat penasaran. Maksudnya gini ya, pada momen apa coba manusia di zaman dulu lihat susunya sapi terus mikir, sepertinya enak nih kalau aku mengenyotnya. Maksudnya apa tidak ada susu yang lain? Penelitian menyebutkan bahwa pemerahan susu pertama dalam sejarah terjadi sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Saat itu bangsa Sumeria sudah mulai menjinakkan sapi dan menggunakannya untuk tujuan konsumsi. Diambil dagingnya, tapi dikarenakan sapi juga menghasilkan banyak air susu, maka susunya pun juga ikut diminum manusia. Ada sebuah cerita yang menarik nih teman-teman, yang pada saat itu seorang bayi itu selalu menangis sebab air susu ibunya kering tidak mau keluar. Oek, oek, oek. Begitulah bunyinya. Sang ayah pun kebingungan. Aduh, ini bagaimana ya, anakku kok nangis terus. Dikasih air putih tidak mau, air gula juga tidak suka. Akhirnya ia pun berinisiatif mencobakan susu sapi kepada sang bayi. Wih, ajaib. Setelah itu sang bayi merasa tenang, tidak rewel lagi. Kebiasaan itu pun terus dilakukan bahkan oleh orang-orang yang lainnya. Yang tidak bayi pun juga ikutan minum susu sapi. Enak juga ya, segar. Jadi sejak manusia mulai menjadikan sapi sebagai hewan peliharaan, dan karena sapi produk susunya itu melimpah dan manusia itu suka mencoba memakan segalanya, susunya pun juga ikut diminum. Sandal jepit. Sejarah penemuan sandal tercatat dalam beberapa versi ya. Tapi ada satu cerita yang menarik nih tentang asal-usul sandal. Ini cerita fiktif ya, tapi menurut aku dulu asal-usul sandal ya memang kurang lebihnya akan seperti cerita ini. Jadi diceritakan pada zaman dulu di Sumeria berabad-abad sebelum Masehi, seorang raja hendak keluar istana dan melihat keadaan rakyatnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Tapi baru beberapa meter kakinya menginjak tanah, ia itu merasa kesakitan. Aduh, kakiku, kasar sekali ini tanahnya, banyak batunya. Ya, maklum sih, soalnya kan sang raja itu selalu di istana, lantainya mulus.
Sang raja lalu memanggil seluruh menterinya dan meminta seluruh jalan-jalan di negerinya itu untuk dilapisi dengan kulit sapi, biar empuk. Waduh, menteri kerajaan bingung dong. Ini nyari kulit sapi di mana coba? Kalau semeter 2 meter sih ada. Tapi kalau seluruh tanah di negeri ini dilapisi dengan kulit sapi, ya gimana kan? Bisa-bisa anggaran negara habis buat beli kulit sapi. Di tengah-tengah kebingungan itu, datanglah seorang ilmuwan menghadap kepada sang raja. Maaf, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal sesungguhnya yang Paduka perlukan kan hanyalah 2 potong kulit sapi saja. Sang raja baru ngeh tuh. Oh iya ya. Konon sejak itu, dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang selanjutnya kita sebut dengan sandal. Kasur. Jauh di masa lampau, tepatnya di zaman Neolitikum, orang-orang tidur itu di atas tanah. Seiring berjalannya waktu, banyak yang kemudian menggunakan alas tidur dari ranting dan daun hanya untuk melindungi tubuh dari kotoran. Lama-kelamaan, alas tidur pun semakin berkembang dan akhirnya menggunakan kulit binatang. Pada tahun 3600 sebelum Masehi di Persia, orang-orang mulai menggunakan alas tidur yang terbuat dari kulit binatang dengan diisi air di bagian dalamnya. Widih, bisa jadi kayak goyang-goyang gitu ya. Kalau tidur mimpinya mungkin kayak naik perahu ya. Lalu lanjut ke tahun 3400 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, orang-orang Mesir menggunakan kasur dengan dahan kelapa yang ditumpuk-tumpuk di sudut ruangan. Beranjak ke tahun 200 sebelum Masehi, mulailah muncul kasur di Roma kuno yang materialnya itu berupa tas kain yang diisi dengan jerami, rumput, atau juga kain wol. Beralih ke zaman Renaissance, tepatnya abad ke-15, muncul kasur yang terbuat dari bulu dan jerami dengan dilapisi brokat atau sutera. Selanjutnya, kasur mulai diisi dengan wol atau kapas pada awal abad ke-18 dan berkembang terus hingga ke bentuk yang sekarang. Payung. Lewat bukti sejarah, diketahui bahwa payung sudah ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Peradaban yang menggunakan payung pertama kali adalah bangsa Mesir, Syria, Yunani, dan juga Cina. Nah, tapi payung di zaman dulu itu digunakan untuk melindungi diri dari terik panas matahari, teman-teman. Payung yang bisa digunakan sebagai pelindung diri dari hujan itu ditemukan di Cina oleh tukang kayu yang bernama Luban. Dikisahkan ia bekerja di sebuah tempat kerja yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Kebiasaan istrinya, setiap makan siang jam 12, ia itu akan mengirim makanan untuk suaminya. Ia menggunakan payung sebagai pelindung diri dari terik panas sinar matahari. Tapi saat hujan, payungnya itu robek, teman-teman, karena kena hujan sebab tidak tahan air kan. Aduh, Luban itu jadi sedih melihat istrinya yang basah kuyup. Suatu ketika datang musim hujan yang tidak kunjung berakhir. Setiap hari itu hujan terus. Luban demi melihat istrinya yang selalu basah kuyup setiap hari saat mengantarkan dirinya makanan pun menjadi kasihan. Istrinya itu sebenarnya sudah dilarang buat keluar rumah kalau hari hujan. Aduh istriku, kamu itu kalau hujan nggak usah deh kirim aku makanan. Tapi ya karena istrinya Luban ini sangat baik hati sekali, ia tidak ingin melihat suaminya itu telat makan. Dirinya memilih biar dia yang basah kuyup, yang penting suaminya tidak kelaparan. Gara-gara itu istrinya Luban itu sering masuk angin, teman-teman. Hajing, kasihan sekali. Luban pun memutar otaknya. Gimana caranya membuat istrinya tidak basah kuyup sementara makanannya juga tetap bisa diantarkan. Akhirnya ia menemukan ide yang brilian, yaitu mengoles payung kertas istrinya itu dengan lilin. Nah, setelah payungnya diberi lapisan lilin itu, payungnya itu tidak lagi sobek, teman-teman, pas terkena air hujan. Wah, istrinya Luban itu jadi senang sekali. Kalau hujan, dirinya tidak lagi kebasahan. Luban juga gembira. Berkat penemuannya itu, istrinya tidak lagi sering masuk angin. Hebat ya, gara-gara istri masuk angin muncul ide yang brilian.